Pemirsa, ini ada tradisi Bazar Ramadan. Ini yang menjadi warna utama menyambut bulan suci di Malaysia. Hampir di setiap daerah, masyarakat memadati bazar untuk berburu aneka hidangan khas berbuka puasa. Bazar Ramadan tersebar luas dan juga menjadi pusat aktivitas warga menjelang maghrib. Berbagai menu khas seperti nasi kerbau, kemudian juga martabak dan juga jajanan tradisional lain diserbu pembeli pemirsa. Kehadiran bazar tidak hanya menghidupkan suasana tetapi juga mendorong perputaran ekonomi pedagang lokal. Sementara itu, penentuan satu Ramadan di Malaysia dilakukan melalui metode ruqyah dan hisab yang dikoordinasikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. Pantauan hilal digelar serentak pemirsa di 29 lokasi dan hasilnya diumumkan setelah maghrib. Lantas pemirsa, seperti apa pemantauan hilal dan juga penentuan awal Ramadan di negara tetangga yakni di Malaysia? Kita akan tanyakan langsung kepada pelajar Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Malaysia. Sudah ada Gaiza Andara. Gaiza, selamat sore. Halo, selamat sore Kak. Baik Gaiza, kalau di Indonesia penentuan awal Ramadan ini kerap diwarnai dengan dinamika begitu ya, perbedaan antara penetapan satu Ramadan cukup ada perbedaan di sana. Nah, tapi kalau untuk di Malaysia sebetulnya penentuan awal Ramadan seperti apa? Apakah perbedaan itu juga ditemukan Gaiza? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Malaysia. Halo para pemirsa yang sedang berada di tanah air, saya Gaiza Andara, merupakan mahasiswa di Al-Bukhari International University, dan hari ini saya ingin melaporkan dari Malaysia terkait suasana dan proses penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Dari pemantauan kami sendiri, untuk dinamika itu sangat minim sekali karena koordinasi penentuan awal Ramadan itu langsung dikoordinasikan dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM, yang mana JAKIM ini akan bekerja sama dengan otoritas-otoritas agama di negeri setempat. Seperti di belakang kami, saya sekarang sedang berada di Al-Star atau alun-alun di negeri Kedah, yang mana di belakang saya itu adalah Menara Al-Star. Menara Al-Star dijadikan sebagai tempat salah satu oleh otoritas negeri Kedah untuk melihat pengamatan hilal secara langsung, seperti itu. Jadi dinamikanya tidak jauh berbeda, Kak. Oke, baik. Nah, Giza, tapi biasanya begitu ya, pengumuman terkait dengan hasil sidang isbat di sana akan dilaksanakan pada pukul berapa? Kalau di Indonesia dilaksanakan pada maghrib begitu, atau tepatnya setelah sholat isya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara kalau untuk di Malaysia seperti apa prosesinya, Giza? Oke. Menariknya di Malaysia itu sendiri kita tidak ada sidang isbat. Kenapa? Karena di sini semuanya akan dikoordinasikan oleh badan JAKIM itu sendiri. Kemudian setiap negeri-negeri itu akan menyampaikan hasil dari pengamatan hilal secara langsung. Seperti yang kami sampaikan tadi, di sini ada di salah satu di negeri Kedah ada pengamatan hilal, yaitu dilaksanakan di Menara Al-Star pada sore hari ini. Dan kemudian ada beberapa di 29 daerah lainnya, negeri lainnya. Kemudian nanti akan dikumpulkan dan diumumkan secara langsung oleh pejabat Mohor Besar Raja-Raja, yang mana akan diumumkan nanti kurang lebih setelah maghrib, Kak. Setelah maghrib melalui stasiun televisi nasional. Oke, baik. Akan diumumkan setelah maghrib penentuan 1 Ramadan di Malaysia. Gaiza, mungkin dapat diceritakan kepada kami dan juga dapat dibagikan cerita Gaiza begitu ya selama menjalani pendidikan di Malaysia. Ketika melakukan ibadah puasa di Indonesia, kemudian juga tahun ini harus melakukan ibadah puasa di negeri tetangga di Malaysia. Apa sih perbedaannya, dan juga adakah kemudian sesuatu yang cukup dikangen atau dirindukan begitu ya dari Indonesia, atau seperti apa Gaiza? Oke, terkait Ramadan, mungkin untuk rasanya tidak jauh berbeda bagaimana sistem Ramadan atau puasa
saya yang berada di Indonesia ataupun berada di Malaysia. Kurang lebih pada saat ini saya sudah menempuh pendidikan sekitar 2 tahun di Malaysia, dan untuk kulturnya sendiri, puasa di sini tidak jauh berbeda karena mayoritas masyarakat di sini adalah Muslim. Jadi mungkin untuk budayanya tidak jauh berbeda, tetapi ada sedikit perbedaan yang mana karena saya sedang berada di kampus internasional yang mana kita memiliki kurang lebih sekitar 60 mahasiswa yang tersebar dari 60 negara. Jadi budaya multikultural sangat terasa antara budaya Malaysia, teman-teman kami dari Malaysia, dan juga dicampur dengan teman-teman yang berada di negara lainnya seperti itu. Oke, baik Gaiza, menarik sekali begitu ya. Kita harapkan tentunya dalam menyambut bulan Ramadan kali ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan lancar dan juga optimal sampai dengan Idul Fitri nanti. Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan Gaiza Andara, sudah bersedia berbincang di berita 1 Breaking News di Sidang Isbat. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Gaiza. Baik, terima kasih Kak. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Ustadz Abi.